Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Fiza Fitrada dalam materi ujian tengah semester manajemen jaringan telekomunikasi. Nah, materi yaitu tentang perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Ada 11 poin yang akan dipelajari pada perubahan paradigma bisnis telekomunikasi, baik itu paradigma lama dan maupun paradigma baru. Nah, tetapi yang hanya kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu ada 6 materi. Yang pertama pada poin 5, pada poin 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, materi perubahan paradigma bisnis telekomunikasi diantaranya yang pertama yaitu tentang infrastruktur, yang kedua penyaluran informasi, yang ketiga major infrastruktur, yang keempat jaringan akses, yang kelima skema pentarifan, dan yang keenam basis industri. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang infrastruktur. Nah, ini merupakan gambar dari infrastruktur telekomunikasi dari awal terbentuknya struktur infrastruktur telekomunikasi. Pada tahun 1959 kita mengenal mainframe, kemudian berkembang pada tahun 1991 sudah menjadi PC atau personal komputer, kemudian lanjut pada tahun 1983 yaitu CS atau client and server model. Kemudian pada tahun 1992 kita kenal dengan enterprise. Kemudian pada tahun 2000-an kita mengenal mobile atau cloud yang terdiri dari beberapa akses yang bisa diakses, diantaranya smartphone, notebook, laptop, desktop, dan lainnya. Nah, pada paradigma bisnis telekomunikasi, infrastruktur ini mengalami perubahan. Pada paradigma lamanya menggunakan infrastruktur telekomunikasi, sedangkan paradigma barunya menggunakan infrastruktur informasi. Nah, berawal pada tahun 1884, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan jasa pos domestik dan jasa telegram internasional. Jasa telepon tersedia pertama kali di Indonesia pada tahun 1884 dan sampai dengan tahun 1906. Tersedianya oleh perusahaan swasta dengan lisensi 25 tahun. Tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk departemen yang mengendalikan semua jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Tahun 1961, beberapa dari jasa ini dipindahkan ke perusahaan milik negara. Tahun 1965, pemerintah memisahkan jasa pos dan telekomunikasi. Kedua perusahaan negara yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Tahun 1974, PN Telekomunikasi dipecah lagi menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT Inti. Tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional dipindahkan ke Rumtel ke Indosat. Tahun 1991, pemerintah merubah Rumtel dari perusahaan umum menjadi Persero, yaitu PT Telkom. Nah, pada tahun 1992 berdirilah PT Lintas Harta. Tahun 1993 berdiri PT Selindo yang merupakan joint venture dari beberapa perusahaan telekomunikasi yaitu Telkom, Indosat, PT Bima Graha, Telekomindo, dan BT Mobile. Tahun 1995 dan tahun berikutnya berdirilah beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya yang di dalam PT Telkom mempunyai sebagai bagian saham yaitu Telkomsel, Komselindo, Mobilcell, Metrocell, dan Pacific Satelit. Perubahan telekomunikasi di Indonesia pada umumnya menyediakan produk berupa jasa-jasa telekomunikasi, baik domestik maupun internasional. Jasa-jasa telekomunikasi yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi data dan sewa sambungan, dan beberapa jasa bernilai tambah. Jasa-jasa tersebut secara rinci sebagai berikut, yaitu jaringan telepon umum atau public switching telephone network, jasa pelanggan telepon atau telepon subscriber server, jasa interkoneksi operator telekomunikasi atau interconnection service to the other telecommunication, operator interkoneksi jarak jauh internasional atau international long distance interconnection,
interkoneksi sambungan tetap dan bergerak atau Mobile and Fixed Cellular Interconnection, jasa sambungan bergerak atau Mobile Cellular Service, jasa sambungan analog atau Mobile Cellular Service, dan jasa sambungan GSM atau GSM Cellular Service, jasa sambungan PCN atau PCN Cellular Service, jasa satelit atau Satellite Service, dan jasa lain visa kartu telepon atau calling card. Tahun 2006, masyarakat di Indonesia sudah mulai mengenal teknologi generasi ketiga atau 3G. Ada juga pemilihan koneksi internet ke aplikasi seluler dengan sistem MTS, Wi-Fi, dan WiMAX. Aplikasi teknologi terbaru berkaitan dengan kecepatan akses sebagaimana ditunjukkan dari beberapa jaringan operator seluler, diantaranya berupa jaringan cepat yang dikenal dengan High Speed Download Packet Access atau HSDPA, atau sering disebut dengan 3,5G atau 3,5G, yaitu generasi yang merupakan dari penyempurnaan dari 3G. Pada perkembangan selanjutnya, telekomunikasi di Indonesia didominasi oleh layanan berbasis IT. Posisi IT yang strategis ini dalam ekonomi telah menjadikan jasa telekomunikasi sebagai jasa yang dapat diperdagangkan dan sarana vital bagi sebagian masyarakat penyedia jasa lainnya. Maka terjadilah konvergensi antara sektor telekomunikasi dengan IT. Dalam aspek bisnis saat ini, contohnya saja layanan broadband internet akses baik menggunakan teknologi 8G, DPRS, 3G sudah marak di kalangan masyarakat, apalagi sekarang 4G dan akan meningkat menjadi 5G. Hal ini menuntut ketersediaan konten. Produk asing yang sudah terkenal oleh masyarakat menggunakan perangkat ICT di Indonesia ada banyak sekali, salah satunya yaitu Facebook. Konten produksi dalam negeri yang paling banyak ditemukan yaitu SMS berhadiah, SMS ramalan, dan lain sebagainya. Bisnis untuk penyedia konten lainnya menjadi sebuah peluang usaha yang besar bagi para pelaku usaha. Nah, itulah penjelasan dari infrastruktur telekomunikasi pada paradigma lama dan infrastruktur informasi pada paradigma baru. Sekian penjelasan untuk materi yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang penyaluran informasi. Penyaluran informasi. Pada paradigma bisnis telekomunikasi, penyaluran informasi mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan informasi dengan format terpisah untuk suara, data, teks, gambar. Sedangkan pada paradigma baru menggunakan informasi dalam format multimedia atau konvergensi. Nah, ini merupakan kondisi koneksi jaringan. Nah, pada tahun 2012 sampai 2017. Nah, kita lihat pada garis biru merupakan jaringan 2G. Pada jaringan 2G ini, kita hanya bisa mendengar suara dan teks. Pada tahun 2012 khususnya, kemudian menurun pada tahun 2017. Nah, meningkatlah jaringan 3G untuk mengganti posisi jaringan 2G, yaitu dari tahun 2012 sampai meningkat sampai 2017. Pada jaringan 3G ini, kita sudah bisa menggunakan data, tapi hanya beberapa. Kemudian pada tahun selanjutnya atau sampai sekarang tahun 2001 kita banyak menggunakan jaringan 4G atau jaringan multimedia yang bisa menggunakan suara, data, gambar secara bersamaan. Nah, konvergensi merupakan integrasi dari progresif dari beberapa platform jaringan yang berbeda untuk penyaluran layanan yang serupa dan atau layanan-layanan yang berbeda yang disalurkan pada platform jaringan yang sama. Konvergensi adalah bersatunya layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan penyedia atau pelayanan jasa telekomunikasi yang mungkin terselenggaranya telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, media siaran, radio, dan multimedia. Nah, karakteristik jaringan masa depan yang konvergen adalah yang pertama,
semua berbasis IP atau Packet Based Network. Yang kedua, aplikasi layanan yang terpisah dari jaringan transport. Yang ketiga, jaringan yang terbuka. Yang keempat, jaringan broadband yang integrated atau konvergen. Yang kelima, jaringan yang ubiquitous, dan yang keenam, network intelligent yang terdistribusi. Nah, ada 3 penggerakan utama konvergensi, yaitu konsumen dengan kebutuhan akan layanan yang semakin bervariasi, operator, dan kemajuan teknologi. Nah, yang pertama kita lihat yaitu perubahan layanan dan kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu permintaan yang meningkat akan layanan data dan multimedia. Yang kedua, permintaan akan konten layanan yang bervariasi. Dan yang ketiga, permintaan akan tarif yang murah. Perubahan struktur pasar telekomunikasi atau operator. Nah, tercapainya single platform dalam penyedia berbagai jenis layanan. Kemudian menurunnya revenue dari voice. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi dan privatisasi. Yang keempat, meningkatnya deregulasi seperti deregulasi jaringan lokal. Dan yang kelima, globalisasi. Nah, yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi. Semaraknya solusi yang inovatif dan interoperable dan yang bisa diekskalasi pada lingkungan IP. Kemudian berkembangnya IP versi 6, digitalisasi, teknologi komputer yang kemampuan CPU, kapasitas memori dan penyimpanan. Kemudian teknologi optik. Nah, adapun implikasi konvergensi yang pertama yaitu berubahnya gaya hidup masyarakat, yang kedua bisnis, yang ketiga adanya regulasi. Perubahan gaya hidup. Pada hari ini, ketergantungan akan telepon berjarak mulai tinggi. Yang kedua, koneksi online mulai populer. Yang ketiga, mix konten online dan offline. Sebagian besar konten adalah offline, adalah bentuk CD-ROM atau VCD atau DVD, majalah dan buku. Kemudian kontak list ada pada aplikasi atau perangkat. Yang kelima, broadband akses diperkenalkan dan digunakan. Yang keenam, e-commerce, e-transaktor belum populer. Sedangkan untuk masa depan, setiap orang dan segala sesuatu yang berhubungan secara di mana saja dan kapan saja, atau komunitas dinamis tanpa batas. Kemudian kedua, tempat utama mencari konten adalah online. Yang ketiga, koneksi dengan pita lebar sudah umum, baik fixed maupun yang bergerak. Dan yang keempat, e-commerce dan e-transaction menjadi hal yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitu bisnis. Implikasi dalam bisnis yang pertama, terjadinya transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke kompetensi. Yang kedua, membuka layanan kesempatan berusaha termasuk bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi untuk menjadi penyedia layanan. Yang ketiga, membuka peluang pelaku usaha nasional maupun internasional untuk membangun bersama layanan TIK di Indonesia. Kemudian, konvergensi membawa dampak pada peningkatan layanan dan sektor industri, jasa, dan konten. Kemudian, implikasi konvergensi yang ketiga yaitu regulasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada bisnis, lisensinya model kebijakan perusahaan pada pola vertikal ke horizontal. Interkoneksinya yaitu perlukah model interkoneksi baru. 2. Pengaruh dari jaringan dan trafik berbasis IP termasuk pengaturan interkoneksi. Dan yang ketiga, jaminan terhadap perlakuan non-diskriminatif. Kemudian sumber daya. Spektrum menjamin akses yang sama terhadap spektrum yang dibutuhkan operator NGN. Pendefinisian parameter interkoneksi dalam lingkungan multi-service. 3. Menjamin kompetisi tidak dihambat oleh penetapan spektrum legasi ke operator incumbent untuk provisi fixed mobile, dan mobile service. Kemudian penomoran menjamin akses ke sumber daya penomoran, menjamin penomoran dan pengalamatan menjadi legasi, transisi dan layanan NGN serta direktori service layanan. Kemudian
jangkauan dan bisa diakses tetap dipertahankan di lingkungan NGN. Apakah penyedia VoIP harus berkontribusi untuk USO? Bagaimana pengatur kontribusi untuk USO dan teknologi apa saja yang harus ikut menyambung dana USO? Kemudian perlindungan konsumen. Hal yang perlu mendapat perhatian tapi tidak terbatas pada kualitas layanan, provisi informasi, hak dan keberadaan pengelolaan, nomor portability, kewajiban operator, privasi dan keamanan. Kemudian standar dan interoperabilitas yang menjamin tidak adanya delay dalam memperkenalkan layanan baru. Kemudian menggalang kegiatan standarisasi bila belum ada badan khusus untuk itu. Nah, sekian materi yang akan saya sampaikan untuk materi yang kedua. Kita lanjut untuk materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga tentang major infrastruktur. Pada paradigma bisnis telekomunikasi, major infrastruktur mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan sirkuit switching, sedangkan pada paradigma baru menggunakan paket switch. Jaringan sirkuit switch adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang didedikasikan di antara node dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang didedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Bahkan, jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang didedicated, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lainnya. Kanal yang dapat dipakai untuk hubungan telepon baru disebut sebagai kanal yang ideal. Penerapan sebuah path komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah stasiun. Nah, kelemahan dari sirkuit switching adalah yang pertama, sangat tidak efisien. Saat tidak adanya data yang akan ditransfer, sekalipun tetap menjalankan fungsinya yaitu sebagai koneksi suara, penggunaannya tetap agak tinggi. Kapasitas tidak jalan selama koneksi berjalan. Untuk koneksi dari terminal komputer yang kadang terjadi suatu penundaan yang berkaitan dengan transfer sinyal dalam bentuk panggilan. Jaringan sirkuit switching. Jaringan sirkuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara penyediaan sirkuit atau kanal yang tersedia dan terus-menerus selama hubungan berlangsung. Sirkuit atau holder tidak dapat dipakai oleh yang lain. Jumlah sirkuit atau kanal lebih kecil dibandingkan kapasitas. Jaringan sirkuit switching kinerjanya tergantung pada loss bukan pada delay, tetapi pada digital switching juga menimbulkan delay. Nah, ada 3 fase yang terdapat dalam sirkuit switching. Yang pertama yaitu sirkuit establishment. Sebelum suatu sinyal ditransmisikan, terlebih dahulu suatu sirkuit pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sirkuit switching membuat sebuah jalur virtual yang digunakan untuk melalui paket data. Kemudian terjadi komunikasi di antara node pengirim dan node penerima, yaitu komputer B atau penerima. Pengirim sinyal memberitahukan bahwa data yang dikirim siap diterima. Nah, ini adalah komputer penerima atau komputer B, kemudian ini merupakan komputer yang akan mengirimkan sebuah data atau yang akan berkomunikasi dengan komputer B. Ini merupakan suatu jaringan yang akan dilewati oleh komputer A ke komputer B untuk menyampaikan informasi. Nah, yang kedua yaitu data transfer. Data yang ditransfer dapat berupa analog atau digital. Pada fase ini, data akan dipecah-pecah dan dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dalam fase pertama. Nah, data transfer ini ada beberapa data transfer yang dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, baik itu analog ataupun digital yang akan dikirim dari komputer A ke komputer B. Kemudian, yang ketiga yaitu circuit termination, yaitu setelah tahap-tahapan di atas, kemudian koneksi diberhentikan biasanya oleh salah satu stasiun. Apabila data sudah dikirim, komputer A atau pengirim mengirim sinyal kepada komputer B dan mengakhiri koneksi, yang berarti data yang dikirim sudah diterima oleh komputer B. Nah, jika data yang dikirim sudah diterima oleh komputer B, maka komputer A sudah menghentikan proses pengirimannya kepada komputer B, dan komputer B kemudian sudah mengakhiri koneksi yang terjadi antara komputer A dan komputer B. Kemudian
Prinsip kerja dari jaringan switching. Penerapan sebuah pad komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah node. Istilah yang sering digunakan untuk kondisi ini disebut dengan connection circuit establishment, yaitu point-to-point dari terminal ke terminal melalui switching node serta internal switching dan multiplexing antar switching dan node. Sinyal transfer merupakan analog voice, digital voice, dan binary data. Sirkuit disconnect. Jika sirkuit tidak tersedia, maka akan terjadi blockade atau nada atau tanda sebut. Nah, jaringan sirkuit switching digunakan untuk hubungan yang bersifat real-time speech dan real-time data very high bit transmitted. Contohnya pada jaringan telepon dan ISDN. Kemudian yaitu tentang paket switching. Paket switching adalah jenis koneksi antara beberapa titik atau multiple point. Data-data yang dipecah menjadi paket-paket kecil dan kemudian dikirim. Jalur untuk pengiriman data ini bisa berbeda-beda atau tidak tetap sesuai dengan kondisi network tersebut. Perbedaan yang mendasar antara sirkuit switching dan paket switching adalah jalur pengiriman datanya. Sirkuit switching menggunakan jalur yang tetap, sedangkan paket switching bisa menggunakan jalur yang berbeda tergantung kondisinya. Nah, dalam paket switching ini, seluruh paket data yang dikirim dalam sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keterangan mengenai asal dan tujuan dari beberapa paket data tersebut. Hal ini kemungkinan sejumlah besar potongan-potongan data dari berbagai sumber dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama. Kemudian diurutkan dan diarahkan ke rute yang berbeda melalui router. Paket switching tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan data. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut dengan paket. Masing-masing paket melewati jaringan dari satu titik ke titik lainnya, dari sumber ke tujuan. Pada setiap titik, seluruh paket yang diterima disimpan dengan cepat dan ditransmisikan ke titik yang berikutnya. Nah, keuntungan penggunaan paket switching. Penggunaan paket switching mempunyai keuntungan dibandingkan dengan penggunaan sirkuit switching. Di antaranya, efisiensi jalur lebih besar, kemudian karena hubungan antara node dapat menggunakan jalur yang dipakai bersama secara dinamis, tergantung banyaknya paket yang dikirim. Yang kedua, bisa mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jenis jaringan yang berbeda data rate-nya. Saat beban lalu lintas meningkat pada model sirkuit switching, beberapa pesan yang akan ditransfer dikarenakan pemblokiran. Transmisi baru dapat dilakukan apabila beban lalu lintas mulai menurun, sedangkan pada model paket switching, paket tetap bisa dikirim, tetapi akan lebih lambat sampai ke tujuan atau delivery delay meningkat. 4. Pengiriman data dilakukan berdasarkan prioritas data. Jadi, dalam suatu antrian paket yang akan dikirim, sebuah paket dapat diberi prioritas lebih tinggi untuk dikirim dibandingkan paket yang lainnya. Dalam hal ini, prioritas yang lebih tinggi akan mempunyai delivery delay yang lebih kecil dibandingkan paket dengan prioritas yang lebih rendah. Contoh-contoh aplikasi paket switching. Yang pertama, GPRS adalah teknologi paket switching data pada GSM. Teknologi yang dikenal sebagai jaringan 2,5G ini merupakan perkembangan dari sirkuit switching pada GSM. Beberapa dengan teknologi sirkuit switching pada GPRS, koneksi ke jaringan hanya dilakukan pada saat pengiriman data. Data tersebut dikirim secara sekaligus dalam satu paket, sehingga lebih efisien dibandingkan koneksi permanen pada teknologi sirkuit switching, sehingga biaya yang dibebankan jauh lebih murah. Selain itu, kecepatan transmisi data jauh lebih cepat, yaitu mencapai 115 KB per second. Padahal sebelumnya kemampuan transmisinya hanya 9,56 kbps. Kemudian, teknologi TCP/IP atau protokol adalah jaringan dengan teknologi paket switching yang berasal dari proyek DARPA di tahun 1970-an yang dikenal dengan nama ARPANET. Nah, ilustrasi dari paket switching. Sebelum data dikirim, data dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi beberapa paket-paket yang diberi urutan nomor. Antara paket switching dan sirkuit switching sama-sama menggunakan virtual switching. Nah, data yang akan dikirim dari komuter A ke komuter B dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi beberapa paket-paket dan diberi nomor urut. Kemudian, yang kedua, paket-paket tadi ditransfer melalui rute yang berbeda-beda yang ditentukan oleh router.
Jadi, hal ini berbeda dengan sirkuit switching yang hanya menggunakan satu jalur saja. Jadi, paket-paket yang sudah dipecah-pecah dan diberi nomor urutan tadi akan dikirim melalui jalur yang berbeda, sehingga lebih dapat cepat sampai pada komputer B. Kemudian, pada akhirnya, data yang diterima oleh komputer B dan data tersebut disusun ulang sesuai dengan urutannya. Kemudian, data yang dikirim dari komputer A ke komputer B tersebut setelah sampai ke komputer B dan disusun kembali sesuai dengan nomor urutannya. Nah, ini adalah perbedaan sirkuit switching dan paket switching. Antara sirkuit switching dan paket switching memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu pada sirkuit switching tergantung pada pad transmisi, sedangkan paket switching tidak tergantung. Nah, pada sirkuit switching, transmisi datanya secara kontinu, sedangkan paket switching, transmisi berupa paket-paket. Sirkuit switching, interaksinya yang cukup cepat, sedangkan paket switching indem. Kemudian sirkuit switching, message-nya tidak disimpan, sedangkan paket switching, paket-paketnya mungkin disimpan sampai dikirim. Kemudian sirkuit switching, padnya dibentuk untuk seluruh percakapan, sedangkan paket switching rutinnya terbentuk untuk setiap paket. Sirkuit switching, delay setup panggilan, delay transmisi diabaikan, sedangkan paket switching, delay transmisi paket. Sirkuit switching, sinyalnya sibuk bila party yang dipanggil sibuk, sedangkan paket switching, pengiriman mungkin memberitahukan jika paket tidak bisa dikirim. Sirkuit switching, kelebihannya beban mungkin memblok setup panggilan, tidak ada delay untuk membantukan panggilan-panggilan, sedangkan paket switching, kelebihan beban meningkatkan nilai paket. Sirkuit switching, elektromekanikal atau konfederasi switchingnya node, sedangkan paket switching, small switching node. Sirkuit switching, pemakainya bertanggung jawab untuk kehilangan proteksi message, sedangkan paket switchingnya, jaringan mungkin bertanggung jawab untuk paket-paket individu. Biasanya tidak ada konversi kecepatan atau kode pada sirkuit switching, sedangkan pada paket switching ada. Pada sirkuit switching, bandwidth-nya transmisi yang tetap, sedangkan paket switching pemakaian bandwidth-nya yang dinamis. Yang terakhir, sirkuit switching tidak ada kelebihan bit-bit setelah setup panggilan, sedangkan paket switching kelebihan bit-bitnya dalam setiap mission. Nah, itulah perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru untuk sirkuit switching dan paket switching. Nah, kita akan materi selanjutnya yaitu tentang materi yang keempat. Nah, selanjutnya materi yaitu tentang jaringan akses. Jaringan akses, paradigma bisnis telekomunikasi jaringan akses mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan jaringan akses didominasi saluran kawat atau kabel, sedangkan pada paradigma baru menggunakan jaringan akses didominasi nirkabel atau bergerak. Pengertian jaringan kabel itu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya, memungkinkan lebih stabil dan lebih cepat daripada jaringan nirkabel. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan kabel, yaitu kita lihat router, switch, terhubung beberapa PC atau klien dengan kabel. Kelebihan dari jaringan kabel yang pertama yaitu relatif murah, yang kedua tingkat keamanan relatif tinggi, yang ketiga performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth-nya lebih lebar dan lancar, yang keempat mudah dalam instalasi, dan yang kelima biaya yang murah dalam investasi jaringan. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama jaringan kabel, yang pertama adalah kerapian yang kurang karena kabel yang acak-acak, yang kedua kejangkauan dan akses klien yang terbatas, yang ketiga jika ada perluasan jaringan ribet, dan yang keempat adalah wired LAN harus ditempatkan di tempat yang lebih aman. Nah, jenis kabel yang digunakan yang pertama twister pair wire, yaitu dua rangkaian kabel tembaga yang masing-masing terhubung atau terbungkus dengan isolator. Kemudian koaksial kabel, yaitu kabel koaksial kawat tembaga berinsulasi yang dibungkus dengan pelindung logam padat atau dikepang, kemudian dalam penutup di luar. Kemudian kabel fiber optik kabel, yaitu puluhan atau ratusan helai kaca atau plastik tipis yang menyalurkan gelombang cahaya atau bukan listrik. Nah, ini contoh gambar kabel fiber optik. Kemudian pengertian dari jaringan nirkabel,
yaitu jaringan yang dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya tanpa menggunakan kabel seperti gelombang radio, inframerah, dan lain-lain. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Akses point terhubung dengan beberapa PC atau klien tanpa menggunakan kawat atau kabel. Kelebihannya adalah yang pertama, instalasi yang mudah, yang kedua, pemeliharaan yang murah dan mudah, yang ketiga, jangkauannya luas, dan yang keempat, jaringannya rapi. Sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu tidak stabil pada jaringan yang buruk atau cuaca buruk, yang kedua, keamanan data yang kurang terjamin. Nah, ini merupakan contoh dari jaringan tanpa kabel. Yang pertama, infratransmission, yaitu transmisi sinyal data yang menggunakan gelombang sinar inframerah. Yang kedua, broadcast radio, medium transmisi nirkabel yang mengirim data jarak jauh antar provinsi atau negara. Nah, ini contohnya. Nah, ini merupakan microwave radio yang digunakan untuk mengirim suara dan data melalui atmosfer sebagai gelombang radio dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian, communication satellite juga menggunakan jaringan tanpa kabel, yaitu stasiun relay microwave yang mengorbitkan di sekeliling bumi. Kemudian Bluetooth. Bluetooth merupakan perangkat komunikasi digital nirkabel jarak pendek yang ditujukan untuk menghubungkan ponsel, PDA, komputer, dan perangkat lainnya dalam jarak 30 feet atau 10 meter. Atau sekarang bisa 100 meter. Kemudian Wi-Fi, yaitu perangkat komunikasi digital nirkabel jarak pendek yang ditunjukkan untuk membantu mesin-mesin di dalam kantor sehingga dapat berkomunikasi secara cepat dan terhubung dengan internet pada jarak 300 feet atau 300 kaki. Nah, ini merupakan perangkat-perangkat yang menggunakan Wi-Fi, yaitu kamera, kemudian internet, kemudian telepon pintar, dan CCTV. Nah, sekian dari penjelasan dari poin keempat. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan poin kelima. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu skema pentarifan. Pada paradigma bisnis telekomunikasi, skema pentarifan mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan pentarifan berdasarkan waktu dan jarak, sedangkan pada paradigma baru menggunakan pentarifan berdasarkan waktu dan volume atau B. Nah, ini merupakan beberapa alat komunikasi yang kita gunakan mulai dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang yang mungkin kita rasakan kecanggihan dari alat telekomunikasi ini. Lanjut, latar belakangnya yang pertama yaitu telekomunikasi meliputi paradigma yang terjadi pada bisnis telekomunikasi khususnya di Indonesia. Pasar bisnis telekomunikasi dan regulasi yang mengatur bisnis telekomunikasi khususnya di Indonesia dengan adanya perubahan paradigma lama menjadi paradigma baru pada bisnis telekomunikasi sehingga mengakibatkan skema pentarifan di bidang telekomunikasi berubah dari pentarifan berdasarkan waktu dan jarak berubah menjadi pentarifan berdasarkan waktu dan volume atau B. Kita tahu bahwa penggunaan sistem telekomunikasi saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dahulu, kita hanya menggunakan telepon rumah yang tarifnya sesuai dengan lama waktu bicara dan jarak lokasi antar pengirim dan penerima informasi. Sedangkan, sekarang kita merasakan bahwa tarif penggunaan sistem kuota atau volume pemakaian internet. Banyaknya perubahan pentarifan saat ini mengakibatkan sistem pentarifan telekomunikasi rata-rata menggunakan tarif flat, karena dianggap lebih mudah dalam implikasi billing dan skema pentarifan yang paling mudah. Sistem pentarifan flat seperti ini sebenarnya dianggap menghasilkan penggunaan resource jaringan yang kurang efisien. Demikian halnya juga untuk sistem pentarifan internet. Lanjut untuk konsep dasar dari paradigma. Konsep paradigma semula digunakan untuk menjelaskan perkembangan suatu teori baru dengan cara menjatuhkan paradigma teoritis sebelumnya atau revolusi ilmiah. Bukannya mengakumulasi keseluruhan hasil teori-teori sebelumnya, evaluasi ilmiah, suatu teori baru harus menggantikan secara total pandangan ontologis, metodologis, sampai aksiologis teori sebelumnya. Proses revolusi ilmiah dimulai dari kondisi paradigma pada saat pra-paradigma. Pada saat seperti ini, temuan-temuan fakta yang banyak sekalipun tidak bisa disusun secara sistematis karena tidak memiliki panduan metateoris untuk mengurutkannya hingga berhenti.
Nah, dari hasil survei yang dilakukan Google pada tahun 2015, kasus yang saya dapatkan yaitu diketahui rata-rata orang Indonesia menghabiskan 5,5 jam per hari untuk melihat layar smartphone mereka. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tidak mengherankan jika satu orang membawa 2 atau hingga smartphone sekaligus. Bila Anda pengguna termasuk satu dari 8 juta orang Indonesia yang selalu menggunakan internet sehari-hari, tentunya memerlukan kejelian dalam memilih paket internet yang murah dan efisien. Misalnya, jika sering mengakses YouTube atau Netflix, apakah lebih baik berlangganan paket internet unlimited atau volume based? Sementara itu, panggilan telepon antar pengguna layanan GSM yang berbeda bisa menyedot pulsa sekitar 2.000 per menit. Oleh karena itu, banyak orang kini mulai beralih menelpon via messenger aplikasi seperti WhatsApp, Viber, Line, dan lain-lain. Perkiraan jumlah data yang terpakai untuk penggunaan WA call selama 1 menit adalah 0,2 MB dalam jaringan 3G. Ini belum dihitung dalam jaringan 4G. Jika penggunaan layanan Excel misalnya tanpa berlangganan paket internet, apapun penggunaan dikenakan Rp1 per KB, sehingga hanya menghabiskan Rp200 per menit. Jika sering menggunakan video call Skype untuk berkomunikasi bisnis, komunikasi data bisa mencapai sekitar 30 MB per menit. Nah, pembahasan kasusnya. Dari penjabaran kasus penggunaan data internet di atas, perlu diketahui dengan adanya paket kuota internet saat ini, masyarakat lebih memilih untuk melakukan panggilan telepon dengan melakukan telepon messenger atau telepon pada aplikasi WhatsApp, karena lebih baik menggunakan data seluler dibandingkan dengan menggunakan pulsa, sehingga dapat dikategorikan bahwa pentarifan saat ini lebih menguntungkan jika menggunakan data seluler. Dapat diketahui jika pakai internet berdasarkan volume pemakaian volume base biasanya lebih murah sekitar 20% jika penggunaan memiliki masa tarif aktif 30 hari dibandingkan dengan paket internet dengan masa aktif 7 hingga 14 hari. Jika dikaitkan dengan teori paradigma bisnis telekomunikasi saat ini, pengguna jasa telekomunikasi membutuhkan layanan yang lebih dari sekedar sarana berkomunikasi untuk bertukar informasi berbasis suara di era globalisasi ini. Sektor telekomunikasi telah memberikan peluang usaha yang sangat besar. Masyarakat yang haus akan kebutuhan berkomunikasi merupakan faktor penyebabnya. Kebutuhan untuk berintegrasi dengan daerah lain adalah sebuah kenyataan. Hal ini memunculkan pentarifan pada jaringan telekomunikasi. Perubahan paradigma lama ke paradigma baru mengakibatkan terjadinya pergeseran. Dengan adanya perubahan paradigma menjadi paradigma baru pada bisnis telekomunikasi, sehingga mengakibatkan skema pentarifan di bidang telekomunikasi berubah dari pentarifan berdasarkan waktu dan jarak berubah menjadi pentarifan berdasarkan waktu dan volume atau byte. Kita tahu bahwa penggunaan sistem telekomunikasi saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dahulu kita hanya menggunakan telepon rumah yang tarifnya sesuai dengan lama atau waktu bicara dan jarak lokasi antar pengirim dan penerima informasi. Sedangkan sekarang kita merasakan bahwa tarif penggunaan sistem kuota atau volume pemakaian internet, sehingga dapat diketahui bahwa pentarifan saat ini lebih menguntungkan jika menggunakan waktu atau volume atau bit. Kesimpulan: 1. Pengetahuan mendasar mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi di Indonesia memberikan perkembangan suatu teori baru dengan cara menjelaskan kebutuhan telekomunikasi sehingga paradigma teoritis sebelumnya dijadikan sebagai acuan mendasar. 2. Konsep pentarifan paradigma lama dan paradigma baru memberikan penjelasan bahwa di Indonesia mengalami perubahan tarif yang digunakan saat melakukan proses komunikasi. Yang ketiga, pentarifan paradigma lama dan paradigma baru memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat karena adanya sistem kuota pada saat ini. Nah, itulah penjelasan dari materi pada poin kelima. Lanjut pada materi poin yang keenam. Nah, saya lanjut pada materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu tentang basis industri. Paradigma bisnis telekomunikasi basis industri mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan industri ekonomi, sedangkan pada paradigma baru menggunakan knowledge economy. KBE atau Knowledge Based Economy didefinisikan sebagai suatu aktivitas perekonomian yang bertumpu pada dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, baik teknologi informasi maupun komunikasi sebagai elemen utama yang berperan penting dalam memberikan sumbangan signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
Jika ada masa industrial ekonomi, tanah dan pabrik menjadi aset ekonomi yang paling berharga serta sumber utama kemakmuran dan kesejahteraan, maka sekarang ini ilmu pengetahuan yang menjadi aset ekonomi yang paling utama dan faktor determinan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu pengetahuan merupakan komponen yang sangat vital untuk membangun kapasitas dan meningkatkan produktivitas, melebihi kekuatan modal dan tenaga kerja. Menyusul memudahnya era ekonomi industri, teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi sudah mulai menunjukkan peran penting bagi pembentukan era ekonomi baru, ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu knowledge-based economy. Latar belakang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia meliputi penyelenggaraan jaringan, jasa, dan telekomunikasi khusus. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbagi menjadi jaringan tetap, kabel, dan nirkabel, jaringan bergerak, seluler. Sepanjang sejarah perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia, telah terjadi penggeseran kebutuhan masyarakat Indonesia yang berujung pada perubahan tingkat pertumbuhan dari setiap segmen jaringan telekomunikasi tersebut. Hal ini terbukti melalui fenomena yang terjadi dalam industri telekomunikasi, yang semua penggunaan industri ekonomi kemudian berubah menjadi knowledge economy. Mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat dewasa ini telah menggeser preferensi masyarakat Indonesia dalam memilih model telekomunikasi yang mereka gunakan. Hal ini secara tidak langsung juga dipicu oleh perkembangan telekomunikasi di dunia yang mendorong pesatnya pertumbuhan teknologi telepon seluler dan nirkabel di Indonesia. Sejak masuknya teknologi seluler GSM di penghujung tahun 1996, industri telekomunikasi mengalami perubahan yang pesat, yang dahulu hanya berguna untuk menelaah struktur pasar dan perusahaan, sekarang berguna untuk memberikan pengetahuan tentang peningkatan ekonomi di Indonesia. Nah, konsep dasarnya, knowledge-based economy adalah perekonomian secara langsung didasarkan atas produksi, distribusi, serta penggunaan knowledge. Salah seorang pakar manajemen, Peter F. Drucker, menyatakan bahwa informasi dan pengetahuan akan menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi di masa depan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula cara pandang manusia dalam berpikir dan berkreasi. Informasi dan pengetahuan menjadi fondasi bagi perekonomian modern yang mampu mempengaruhi proses kerja, perilaku tenaga kerja, dan konsumen. Bank Dunia atau The World Bank menyatakan bahwa knowledge-based economy merupakan model ekonomi yang menstimulasi kreativitas, kreasi, penyemaian, serta penerapan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Penjabaran kasus. Di Indonesia, sudah ada beberapa perusahaan besar yang telah menerapkan knowledge management. Salah satu perusahaan yang menggunakan knowledge management adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau bisa dikenal dengan PT Telkom. PT Telkom di Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada jasa komunikasi dan informasi. Dewasa ini, perkembangan informasi dan komunikasi semakin cepat sehingga menjadikan PT Telekomunikasi Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman pada bidang komunikasi dan informasi. Selain itu, banyaknya pesaing dalam bidang komunikasi dan informasi, sehingga menjadi kompetitor bagi PT Telekomunikasi Indonesia dalam mempertahankan eksistensi perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan maupun masyarakat. Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah tanggung jawab besar pengelolaan perusahaan, sebagaimana terdapat dalam berbagai literatur manajemen. Pencapaian tujuan organisasi secara manajerial diawali dengan fungsi perencanaan. Keterlibatan aparatur dalam perencanaan memiliki peran signifikan, terutama berkaitan dengan sikap dan perilakunya, seperti yang ditelaah diidentifikasikan oleh Boyne dan Goldwich William tahun 2003. Sikap aparatur yang terlibat dalam perencanaan berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi sektor publik di samping adanya pengaruh sejumlah variabel teknis lainnya. Sumber daya manusia yang bermutu memiliki peran penting dalam tahap perencanaan guna mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka, proses manajerial birokrasi selanjutnya dalam bentuk pengarahan pelaksanaan dan evaluasi harus didukung oleh aparat yang bermutu. Pembahasan kasus.
Dari penjabaran kasus di PT Telkom Telekomunikasi Indonesia, bahwasanya perubahan industrial ekonomi menjadi knowledge economy membawa perubahan yang mendasar pada pengetahuan perusahaan tentang kinerja karyawan. Kita tahu bahwa membuat strategi bisnis yang lebih baik untuk mempertahankan knowledge management yang sudah berjalan pada PT Telkom serta telah meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan adanya pengetahuan bagi karyawan, faktor-faktor yang perlu adanya strategi knowledge management untuk lebih meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada di PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta. Hal ini dikarenakan persaingan pengetahuan di kalangan karyawan sangatlah tinggi. Dalam hal ini, strategi diciptakan menggunakan knowledge-based organizational model berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam pendekatan knowledge management dan kriteria penggunaan ISO 9000 tentang mutu atau kualitas sumber daya manusia. Metode strategi knowledge management yang digunakan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang pertama, yaitu melakukan wawancara, di mana suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih dalam tentang knowledge management kepada pihak-pihak yang berkaitan dan bertanggung jawab yang ada pada PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta. Kedua, observasi, di mana suatu kegiatan untuk memperoleh data secara langsung terhadap suatu kegiatan knowledge management yang terdapat pada PT Telekomunikasi Indonesia di Jakarta merupakan suatu website atau portal, yaitu portal telkom.co.id. Yang ketiga, metode survei. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat data sebelumnya dengan menggunakan kuesioner, di mana di dalam kuesioner tersebut terdapat pernyataan yang akan diisi oleh responden, yaitu karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta itu sendiri. Nah, kesimpulan. Yang pertama, industri telekomunikasi mengalami perubahan yang dulu hanya berguna untuk menelaah struktur pasar dan perusahaan, sekarang berguna untuk memberikan pengetahuan tentang peningkatan ekonomi di Indonesia. 2. Ekonomika industri merupakan suatu cabang khusus dalam ilmu ekonomi yang menelaah struktur pasar dan perusahaan, sedangkan knowledge-based economy adalah perekonomian yang secara langsung didasarkan atas produksi, distribusi, serta penggunaan pengetahuan dan informasi. Dan yang ketiga adalah pengaruh industri ekonomi telekomunikasi di Indonesia memberikan gambaran tentang masa depan telekomunikasi di Indonesia. Peningkatan pengetahuan dan daya saing karyawan di perusahaan di Indonesia menyebabkan peningkatan perekonomian telekomunikasi berjalan lancar. Nah, sekian materi dari materi 1 sampai 6 yang sudah saya bahas. Apabila ada gangguan-gangguan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.